Halo, selamat datang di video Umbi Naik Kelas dari kelompok 3, kelas 11 MIPA. Nah, dari tadi kalian pasti udah dengar soal umbi kan? Jadi sebenarnya umbi itu apa sih? Umbi merupakan organ pada tumbuhan yang mengalami perubahan bentuk dan ukuran sebagai akibat perubahan fungsinya. Pada umumnya, umbi berfungsi sebagai tempat untuk menaruh cadangan makanan dan biasanya terbentuk di bawah permukaan tanah. Meskipun ada juga umbi yang terbentuk di atas maupun jauh di dalam permukaan tanah. Umbi memiliki berbagai macam jenis, yaitu ada umbi lapis, umbi batang, umbi akar, dan lain-lain. Untuk proyek Umbi Naik Kelas ini, kelompok kami akan mengangkat umbi singkong. Alasannya, karena singkong merupakan salah satu makanan yang mengandung karbohidrat, vitamin, dan kaya akan serat yang sangat baik bagi tubuh. Singkong memiliki serat yang lebih baik daripada nasi. Hal ini dikarenakan nasi mengandung karbohidrat sederhana, sedangkan singkong mengandung karbohidrat kompleks. Sehingga, singkong dapat menggantikan peran nasi sebagai makanan utama kita. Selain sehat bagi tubuh, harganya juga terjangkau dan mudah dicari. Apa saja jaringan pada singkong? Jaringan pada singkong terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, xilem, dan juga floem. Epidermis berfungsi untuk melindungi tumbuhan dari perubahan suhu dan kerusakan mekanik. Korteks berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan dalam bentuk pati. Endodermis berfungsi untuk mencegah air dan setiap zat-zat terlarut di dalam air tidak melewati lapisan ini melalui jalur apoplas. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian floem berfungsi untuk mengangkut zat organik hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Setelah mengetahui apa saja jaringan yang ada pada singkong, kita beralih ke bagian sel. Apa saja sel yang ada pada singkong? Sel pada singkong terdiri atas dinding sel yang berfungsi melindungi bagian dalam sel, menjaga dan menyokong tanaman agar dapat berdiri tegak dengan kokoh. Berikutnya adalah membran plasma. Membran plasma berfungsi untuk mengontrol dan mengatur keluar masuknya berbagai komponen. Berikutnya adalah mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi seluler, mengubah energi kimia dari makanan menjadi energi kimia ATP, dan molekul pembawa energi siap pakai. Yang terakhir adalah sel mesofil. Sel ini berfungsi untuk membantu dalam melakukan fotosintesis karena memiliki kloroplast di dalamnya. Apa saja manfaat dari umbi singkong? Nah teman-teman, manfaat dari umbi singkong yang pertama adalah menguatkan sistem imun. Dengan mengonsumsi singkong bisa membantu sekaligus menguatkan sistem imun. Itu semua berkat kandungan vitamin C-nya. Karena dalam 100 gram singkong terdapat 32 mg vitamin C. Manfaat yang kedua, sumber serat dan karbohidrat kompleks. Singkong menyediakan kebutuhan serat dan karbohidrat harian Anda. Dalam 100 gram singkong mampu memberikan 32 gram karbohidrat dan 2,9 gram serat. Karena itu teman-teman, dengan mengonsumsi singkong, kita tidak hanya dapat menjaga imun, tapi juga dapat memenuhi kebutuhan harian kita. Manfaat yang ketiga, melindungi tubuh dari radikal bebas. Perpaduan vitamin C dan A yang merupakan antioksidan mampu melindungi tubuh dari efek radikal bebas, mencegah penyakit jantung, dan mencegah kemunculan tanda penuaan termasuk kerutan di kulit. Jadi buat teman-teman yang ingin tercegah dari penyakit, sekaligus ingin terlihat awet muda, mengonsumsi singkong dapat menjadi jawabannya loh. Manfaat mengkonsumsi umbi singkong yang keempat adalah menyehatkan mata. Seperti yang dikatakan di awal bahwa umbi singkong mengandung vitamin A. Nah, vitamin A di sini memainkan peranan untuk kesehatan mata. Seperti yang dikatakan oleh Shapiro, ada beberapa jenis singkong yang diberi tambahan nutrisi fortifikasi, provitamin A karotenoid,
sehingga membantu penyerapan vitamin A. Yang kelima, memenuhi kebutuhan energi. Olahan singkong bakal memberikan energi untuk beraktivitas seharian. Dalam 100 gram singkong, Anda bisa mendapatkan 141 kalori. Jadi buat teman-teman yang sering beraktivitas, singkong dapat menjadi penyokong energi loh teman-teman. Dan yang keenam, menurunkan risiko sindrom metabolik. Singkong sendiri kaya akan kandungan flavonoid dan serat. Kedua kandungan tersebut dapat membantu mencegah perkembangan sindrom metabolik dan komplikasi terkait lainnya. Nah teman-teman, selain mudah didapat dan enak untuk disantap, ternyata singkong memiliki banyak manfaat. Jadi, apa salahnya untuk mengonsumsi singkong? Kajian masalah matematika pada data produksi singkong. Berdasarkan ilmu matematika, apabila suatu data produksi umbi-umbian singkong mengikuti aturan barisan aritmatika maupun geometri, maka permasalahan yang terdapat pada data tersebut dapat dikaji secara matematis seperti menggunakan penerapan materi barisan dan deret aritmatika dan juga materi barisan dan deret geometri loh. Contohnya pada permasalahan barisan aritmatika. Diketahui hasil produksi singkong di daerah Sukamaju meningkat sebesar 250 kg setiap tahunnya dari tahun 2009. Jika diketahui jumlah produksi singkong di daerah Sukamaju pada tahun 2009 yaitu sama dengan U1 adalah 1000 kg, tentukan hasil produksi singkong di daerah Sukamaju pada tahun 2016 atau U yang ke-8. Maka dalam soal ini kita menggunakan rumus yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. Maka U8 sama dengan 1000 ditambah 8 kurang 1 dikali 250. Sehingga U8 sama dengan 1000 ditambah 7250. Maka U8 nya hasil dari perjumlahan tersebut sama dengan 2750. Jadi hasil produksi singkong di daerah Sukamaju pada tahun 2016 atau suku ke-8 adalah sebesar 2750 kg. Untuk permasalahan selanjutnya dapat kita lihat dari soal deret aritmatika. Yang pertama, diketahui hasil perkebunan singkong dari seorang petani singkong meningkat setiap bulannya mengikuti aturan barisan geometri. Jika diketahui hasil perkebunan pada bulan ke-7 dan bulan ke-8 secara berturut-turut adalah 50 dan 52,5 kg, tentukanlah beda dari hasil produksi tiap bulan dan juga jumlah hasil produksi selama 12 bulan. Untuk mencari bedanya, maka kita menggunakan rumus UN dikurangi UN kurang 1. Maka U8 dikurangi U8 kurang 1, kita masukkan nilai dari U8 adalah 52,5 kg dan nilai dari U7 adalah 50 kg. Kita kurangkan dan mendapatkan hasil dari pengurangan tersebut yaitu 2,5 kg. Untuk mencari jumlah hasil produksi selama 12 bulan, maka kita menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Maka 7 sama dengan A ditambah 7 dikurang 1 dikali 2,5. Kita masukkan nilai tersebut. U7 sama dengan 50, maka 50 sama dengan A ditambah 62,5. Hanya kita geser ke kiri menjadi A sama dengan 50 dikurangi 62,5. Maka hasil dari A tersebut adalah 35 kg. Selanjutnya kita menggunakan rumus SN, yaitu sama dengan SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. Maka kita masukkan untuk mencari jumlah produksi hasilnya selama 12 bulan, yaitu kita masukkan SN nya itu menjadi S12 sama dengan 12 per 2 dikali 2A ditambah 12 kurang 1 dikali 2,5. Maka 12 per 2 kita masukkan nilai A nya yaitu 35 ditambah hasil dari 12 kurang 1 sama dengan 11 dikali dengan 2,5. Maka hasilnya sama dengan 12 per 2 itu sama dengan 6. Hasil dari perkalian dan penjumlahan dari 2 dikali 35 ditambah 11 dikali 2,5 sama dengan 70 ditambah 27,5. Maka hasil dari penjumlahan 70 ditambah 27,5 itu sama dengan 97,5. Maka hasil dari jumlah produksi pada bulan ke-12 yaitu 585 kg.
Jadi beda dari hasil produksi setiap bulannya adalah 2,5 kg yang kita dapatkan dari rumus bedanya, dan jumlah produksi selama 12 bulan adalah 585 kg. Berikut ini merupakan contoh permasalahan mengikuti deret geometri. Contoh soal deret geometri yang pertama. Pak Bupati TTU sedang melihat data produksi singkong di kabupatennya dari tahun 2011 sampai 2015. Tetapi, tanpa sengaja sang istri menumpahkan kopi di atas kertas tersebut, sehingga beberapa tulisan menjadi hilang. Jika diketahui produksi singkong di Kabupaten TTU dari tahun 2011 sampai 2015 menurun setiap tahunnya, mengikuti aturan barisan geometri, berapakah rasio dari data tersebut dan juga data produksi yang hilang tertutup noda kopi? Jawabannya, untuk mencari rasio, kita gunakan rumus R sama dengan UN per UN min 1. Sehingga R sama dengan U4 per U4 min 1. R sama dengan U4 per U3. Jadi, R sama dengan 48,02 per 68,6. Sehingga R sama dengan 7/10 atau R sama dengan 0,7. Setelah mencari rasionya, sekarang kita mencari data tahun 2012 yang tertutup kopi dengan rumus UN sama dengan AR pangkat N-1. Lalu kita masukkan N sama dengan 2, A sama dengan 140, dan R sama dengan 0,7. Jadi, U2 sama dengan 140 dikali 0,7 pangkat 2 min 1. Kemudian U2 sama dengan 140 dikali 0,7 pangkat 1. Dan kita dapatkan U2 sama dengan 98 kg. Jadi, data produksi singkong yang tertutup kopi ada sebanyak 98 kg. So, this slide is a result of our discussion. First, from Andreas. Food such as misro and tape are not really junk food. They contain lots of protein and carbohydrates. Second, there are so many parts of cassava tuber, for example, stems, roots, leaves, flowers, skin, etc. Third, there are many fruits and vegetables which could be carbohydrate source, for example, the cassava, which is called the best rice alternative. Next, Gary. First, cassava has many benefits for us. For example, it helps prevent constipation. Second, we can make cassava into delicious food such as misro, cenil, tiwul, etc. Third, cassava has many unique facts. For example, it's not safe to consume too much cassava during pregnancy and breastfeeding. Next, Madeline. First, cassava has many kinds of preparations such as misro, tiwul, sawut, cenil, etc. Second, there are a lot of benefits of cassava. For example, strengthen the immune system because cassava contains vitamin C. Third, there are a lot of structure in cassava, such as cell wall, cell membrane, mitochondria, mesophyll cell, xylem, and phloem. Next, Martha. First, cassava is one of the root tubers such as sweet potato and carrot. Second, cassava can be prepared into various foods such as cassava chips, timus, and misro. Third, cassava is very good for our health. For example, cassava can help us to control blood pressure because cassava contains potassium that helps to lower blood pressure. Next, Patrick. First, there are many delicious processed cassava products such as misro, tiwul, cenil, and sawut. Second, cassava has a good nutrients for the body. For example, cassava can help to maintain the body's immune system with its vitamin C content. Third, there are two transport tissues in cassava plants such as xylem and phloem. So, do you want to taste cassava? We have special food for you from Indonesia, and that is chocolate misro. Chocolate misro with 1,000,000 melted chocolate inside can make your mouth feel like surfing in melted chocolate. Order our chocolate misro right now and get 10% off. Promo runs from 2 until 6 September 2021. Don't miss it and check our website or call us if you want to know more info.
Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.